Selamat memakan takjil semuanya wahai para pemuda kesayangan Bude Yanti yang sangat rajin menabung. Seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam berburu nasi padang. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Long Yi yang pada saat ini ditawari warisan oleh leluhur klan naga. Lalu melihat wajah Long Yi yang pada saat ini masih terdiam, leluhur naga hitam juga tertawa terbahak-bahak dan pada akhirnya dirinya lanjut berkata, apakah Long Yi bersedia menjadi muridnya dan pewarisnya sekarang? Menanggapi hal tersebut Long Yi pada saat ini masih merenung sejenak. Akhirnya Long Yi pada saat ini segera bertanya apakah yang istimewa dari senior ini. Para senior itu bisa memberi Long Yi keterampilan bertarung tingkat di pada saat ini. Apakah yang bisa diberikan oleh senior kepada Long Yi? Menanggapi hal tersebut pada saat ini leluhur naga hitam tidak keberatan dengan kata-kata Long Yi. Dirinya pun tersenyum dan segera berkata kepada Long Yi bahwa dirinya tidak bodoh. Long Yi benar-benar tahu bagaimana bernegosiasi mengenai persyaratan. Dirinya bisa merubah siang dan malam hanya dengan menutup dan membuka matanya. Dirinya bisa menarik nafas dan lingkungan seketika menjadi dingin dan jika dirinya menghembuskannya semua lingkungan benar-benar akan bisa menjadi api. Pada saat ini terdengar nada superioritas ketika leluhur naga hitam berbicara. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Raja Naga Hitam segera tergantung di udara, matanya terbuka dan tertutup dan langit dan bumi pada saat ini langsung berubah warna, dirinya menghirup udara dan udara dingin pada saat ini segera menyebar, setelah itu dirinya menghembuskan nafas dan pada saat ini ada gelombang panas yang terpancar. Melihat hal tersebut pada saat ini Long Yi hanya mendecakkan lidahnya dan bertanya apakah tidak ada keterampilan bertarung tingkat di. Kemampuan yang dibanggakan oleh Raja Naga Hitam pada saat ini benar-benar langsung diabaikan oleh Long Yi. Sementara itu Raja Naga Hitam pada saat ini benar-benar merasa dihina oleh Long Yi. Dirinya pada akhirnya segera berkata apakah Long Yi benar-benar bodoh ataukah Long Yi pura-pura bodoh. Bagaimana mungkin kemampuannya lebih kuat jika dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat dimanapun? Tetapi jika Long Yi memang menginginkan keterampilan bertarung tingkat di dirinya juga memilikinya, apakah pada saat ini Long Yi benar-benar puas? Menanggapi hal tersebut Long Yi pada saat ini berpikir sejenak dan Raja Naga Hitam seketika meledak. Raja Naga Hitam bertanya dengan marah apa yang pada saat ini masih menjadi pertimbangan Long Yi. Melihat Raja Naga Hitam yang tampak marah pada saat ini dirinya segera berkata jika begitu maka baiklah Long Yi akan menjadi penerusnya. Setelah itu Long Yi pun mengangkat bahu, berlutut dan membungkuk sebagai penghormatan kepada tuannya. Leluhur naga hitam pada saat ini memandang langit yang sedang berlutut di hadapannya. Alisnya pada saat ini berkedut dan dirinya segera bergumam apakah ada permasalahan dengan anak ini. Sepertinya ada yang salah dengan bocah tersebut dan Raja Naga Hitam pada akhirnya segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan tidak terlihat mengangkat Long Yi dan setelah bangun semua leluhur klan naga menyaksikan adegan ini. Long Xietian juga pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Long Xietian pada saat ini berpikir setelah Long Yi mewarisi warisan dari naga hitam, maka dirinya juga akan segera menjadi bagian dari klan naga. Mulai saat itu klan naga akan memiliki satu orang kuat lagi yang bermanfaat bagi perkembangan klan. Selain itu dengan gadis yang diselamatkan oleh Xiaoyan sebelumnya, maka sekarang ada seorang wanita dan salah satu leluhur dari klan naga. Jika dirinya memiliki cukup waktu untuk pulih dirinya akan dapat memimpin klan naga dengan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur naga hitam memandang Long Yi dan mulai berbicara perlahan. Dirinya berkata bahwa garis keturunan Zhu Ji Yuyin hanya dapat diwariskan kepada satu orang, bahkan ahli warisnya tidak akan dapat mewarisi garis keturunan tersebut. Oleh karena itu hanya ada satu Zhu Ji Yuyin yang merupakan garis keturunan unik. Sekarang dirinya akan mewariskan garis keturunan tersebut kepada Long Yi dan pada saat yang sama Long Yi akan memikul tanggung jawab besar. Mendengar hal tersebut Long Yi bertanya dengan bingung apakah tanggung jawab tersebut. Leluhur naga hitam pada saat ini segera menjelaskan bahwa ini masih terlalu jauh untuk Long Yi. Ketika Long Yi mencapai hari itu dan tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi,
maka Long Yi akan secara alami mengerti dan memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab ini. Long Yi hanya perlu berjanji kepadanya dan dirinya akan melakukan semuanya. Meskipun Long Yi pada saat ini tidak begitu memahami mengenai tanggung jawab yang baru saja disebutkan, akan tetapi Long Yi pada saat ini masih tetap setuju. Raja Naga Hitam pun tersenyum dan berkata, karena itu permasalahannya, mari mereka memulai warisannya. Mengapa Long Xietian menyuruh Long Yi untuk tidak mengganggunya? Seharusnya ada hubungannya dengan warisan ini. Hal itu dikarenakan warisannya 100 kali lebih sulit daripada warisan dari leluhur klan naga lainnya. Dan jika Long Yi tidak bisa menerimanya, maka Long Yi akan mati. Tetapi Long Yi tidak memiliki hak untuk mundur sekarang. Long Yi telah berjanji dan Long Yi harus segera mendapati janji tersebut kepada leluhur naga hitam. Mendengar hal tersebut, Long Yi pada saat ini benar-benar tidak berniat mundur. Long Yi segera berkata karena dirinya telah memilihnya maka dirinya tidak akan mundur. Ayahnya memiliki perilaku seperti itu, oleh karena itu Long Yi juga harus seperti itu. Pada akhirnya leluhur Raja Naga Hitam pun melambaikan jubah lengannya dan pada saat yang bersamaan monster besar segera muncul di udara dengan tulang putih padat dan tulang rusuk yang membentang tidak terhingga. Bersamaan dengan hal tersebut, gula darah hitam perlahan-lahan terbang ke bawah dan melayang di hadapan Long Yi. Leluhur Raja Naga Hitam pada saat memerintahkan Long Yi untuk menyerap hal tersebut. Long Yi pun mengangguk dan membuka mulutnya untuk menghirup darah hitam ke dalam tubuhnya. Lalu begitu darah hitam ini memasuki tubuh Long Yi, dirinya merasakan jiwanya seketika bergetar, seolah-olah jiwa Long Yi akan ditarik dan Long Yi pada saat ini benar-benar terkejut. Bersamaan dengan hal tersebut, rasa sakit yang parah dari jiwa Long Yi membekukan pemikiran Long Yi. Lalu Long Yi pun mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya dan pada saat ini tubuh Long Yi segera berubah menjadi tubuh utama. Tubuh naga emas Long Yi pun mulai bernanah. Long Yi pun menjerit memakan telinga dan semua orang memandang ke arah Long Yi dengan sedih. Pada saat ini seolah-olah semua orang bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh Long Yi. Begitu Raja Naga Hitam mengangkat tangannya ke arah Long Yi, pada saat ini dirinya langsung menguliti dan mengeluarkan semua tulang-tulang Long Yi. Long Yi benar-benar berubah menjadi bola roh dan benar-benar ditelanjangi sepenuhnya. Jiwa Long Yi pada saat ini tampak sedikit tidak berarti dan aura Long Yi tiba-tiba tenggelam. Namun darah hitam yang telah ditelan sebelumnya mulai meledak dengan kekuatan darah dan dengan panik berbondong-bondong menuju ke jiwa Long Yi. Lalu hanya dalam beberapa saat semakin banyak darah hitam keluar dan darah hitam ini berubah menjadi benang sutra. Benang-benang ini terjalin di antara tulang-tulang terus-menerus dan daging serta darah mulai muncul di kerangka. Leluhur Raja Naga Hitam benar-benar terpana pada saat ini dan tanpa sadar bergumam, anak ini 100% menyatu dengan darah. Semua leluhur klan naga juga terkejut dan bertanya-tanya apakah bocah ini telah berhasil. Semua leluhur pada saat ini menyadari ketika berbicara mengenai warisan dari klan naga, mereka semua akan menghadapi rasa sakit pembaptisan darah atau penggantian tulang. Selain itu prosesnya juga cukup lama, tetapi Long Yi pada saat ini dapat dikatakan benar-benar memiliki proses yang singkat. Long Yi benar-benar berhasil melewati fase yang sangat berbahaya dengan lancar. Leluhur Raja Naga juga pada akhirnya menghela nafas dan bergumam, bahkan jika dirinya adalah roh langit dan bumi, fungsi darah 100% ini benar-benar terlalu menakutkan baginya. Dirinya ingat bahwa ketika dirinya menerima warisan Zhu Jiwin ini dirinya hanya mencapai 70%, itu saja sudah menakutkan baginya, dan bagaimana dengan putra ini yang telah mencapai 100%? Mungkin bocah ini benar-benar dapat mengaktifkan kekuatan semua darah Zhu Jiwin. Lalu jika demikian maka alam benua Doudi akan memiliki hak untuk bersaing dengan alam tengah di masa depan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kerangka yang awalnya layu sekarang sedang dibangun kembali dengan cepat. Kecepatannya tampak sangat cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepatnya. Karena dengan tubuh sebesar itu, bahkan dengan kecepatan seperti itu tidak mungkin untuk sepenuhnya membentuk kembali tubuh dengan puluhan tahun. Long Xietian pada akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada para leluhur dari klan naga, begitu juga dengan sosok Long Yi. Long Xietian pada akhirnya segera keluar dan pada saat ini menemui semua orang.
Long Xietian pada akhirnya segera menjelaskan bahwa bocah ini dapat dianggap sebagai keberuntungan besar. Mereka pada saat ini harus pergi karena keberuntungan ini bisa berlangsung puluhan atau bahkan ratusan tahun. Selama periode waktu ini mereka semua bisa beristirahat di klan naga dan mengambil kesempatan untuk berlatih. Mendengar hal ini semua orang saat ini merasa sedikit terkejut tetapi juga merasa gembira. Saat ini Xiao Zhan dan Long Yi telah menjalani pelatihan yang relatif lama. Xiao Yan juga sepertinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekarang ada kurang dari 300 tahun sebelum kedatangan orang-orang dari alam Dewa Darah dan mereka harus bersiap. Pada akhirnya di bawah kepemimpinan Long Xietian semua orang berlatih di klan naga untuk jangka waktu tertentu. Feng Feng, Nan Erming dan Zi Ying semuanya muncul di aula bela diri klan naga dan mereka benar-benar bertarung melawan orang-orang di sana. Tetapi pada saat ini mereka tidak tinggal terlalu lama di klan naga. Hal itu dikarenakan berlatih di klan naga masih tidak sekuat origin kaisar di dalam Bahtera, kecuali dari Xiao Zhan dan Long Yi yang sama-sama sedang berlatih. Xia Zhenghui pada saat ini tinggal di klan naga dan mengenang masa lalu bersama dengan Long Xietian. Oleh karena itu pada saat ini hanya Feng Feng, Nan Erming, Zi Ying dan King Mu'er yang kembali ke Bahtera. Setelah mereka berempat kembali, Zenni pada saat ini terkejut, karena 7 orang telah pergi bersama tetapi pada saat ini hanya ada 4 orang yang kembali. Zenni pun dengan khawatir segera bertanya mengapa mereka hanya berempat dan bagaimana dengan yang lain. Menanggapi hal tersebut Nan Erming pada saat ini berkata agar Nona Zenni jangan khawatir, tidak ada kecelakaan yang terjadi kepada mereka. Xiao Shan dan Long Yi telah mendapatkan keuntungan besar dan mereka berdua mundur untuk berlatih pada saat ini. Mungkin membutuhkan waktu yang lama dan mereka tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan berlatih Bahtera. Mendengar hal ini Zenni pada akhirnya menghela nafas lega sementara semua orang pada saat ini segera berlatih. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini telah memulai evolusi terakhir dari seni roh darah tingkat 8. Jika Xiao Yan berhasil melakukan hal tersebut maka kekuatan Xiao Yan akan ditingkatkan dengan langkah besar. Xiao Yan juga telah menyempurnakan 3 keajaiban yang sebelumnya Xiao Yan dapatkan dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk lanjut. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak memulainya dengan gegabah. Xiao Yan bertanya kepada Zhan Lao terlebih dahulu apakah kemungkinannya Xiao Yan akan berhasil meningkatkan seni roh darah. Suara Zhan Lao pada akhirnya perlahan terdengar di telinga Xiao Yan ketika dirinya menjelaskan bahwa dirinya hanya memiliki keyakinan 50%. Jumlah 3 keajaiban sudah cukup tetapi pertempuran terakhir lebih dari 1 atau 2 tingkat lebih sulit daripada penyempurnaan sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar harus melakukannya dan bersiap secara mental. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak banyak bicara. Xiao Yan hanya sedikit menjelaskan bahwa 50% ini lebih tinggi dari apa yang Xiao Yan bayangkan. Jika itu permasalahannya maka Xiao Yan akan mencobanya dan jika gagal Xiao Yan akan mencobanya lagi. Pada akhirnya Xiao Yan mencoba segera menerobos seni surgawi tingkat 8. Lalu 3 jenis kekuatan di tubuh Xiao Yan juga mulai bergerak lagi. Ketiga jenis kekuatan itu saling terkait satu sama lain dan Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan ketiganya. Seni roh darah surgawi tingkat 8 Xiao Yan pada akhirnya mulai kembali bangkit. Kemudian Xiao Yan duduk bersila di ruang pelatihan dan tidak tahu berapa lama waktu sudah berlalu. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera membuka matanya yang tertutup rapat. Xiao Yan segera memancarkan aura aneh dan sangat mendominasi dari tubuhnya dan senyum penuh makna segera muncul di wajahnya yang pucat. Xiao Yan pada akhirnya bergumam tampaknya keberuntungan Xiao Yan tidak buruk. Xiao Yan akhirnya menembus seni roh darah surgawi tingkat ke-8 ke tahap akhir. Xiao Yan pada saat ini merasa lebih bersemangat. Karena bahkan dengan kekuatannya saat ini jika Xiao Yan berhadapan dengan 2 orang Dou Xian biasa seharusnya bukanlah permasalahan yang besar bagi Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan juga tidak tahu berapa kuatnya orang-orang dari alam Dewa Darah. Oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh ceroboh.
Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera menuju ke proses selanjutnya. Xiao Yan berniat untuk meningkatkan keterampilannya di menara lantai 4. Pada akhirnya Xiao Yan dengan penuh minat segera melesat ke arah pagoda dan mulai memasuki lantai 4 menara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini 100 tahun ternyata telah berlalu, dan di atas bahtera pada saat ini ada beberapa kesengsaraan kaisar, Jin Wuchen, Zhenni, Lang Tian dan Huoli yang semuanya berlatih di bawah sumber energi kaisar yang kuat. Pada saat ini mereka berempat menerobos ke bintang 7 Dodi, meskipun mereka semua berada ribuan meter di bawah laut, namun hal itu tidak menghalangi kesengsaraan kaisar dengan Nan Erming, Feng Feng, King Mu'er dan Zi Ying. Pada saat ini mereka semua benar-benar berhasil menghancurkan guntur. Sementara itu di bawah bimbingan Raja Sisik Naga kecepatan kultivasi dari Nan Erming juga lebih cepat daripada semua orang. Nan Erming telah menembus tahap akhir Dou di bintang 8. Jika Raja Sisik Naga ikut bertempur maka kekuatan Nan Erming seharusnya bisa berada di puncak bintang 8 atau bahkan setengah langkah ke bintang 9. Sementara itu meskipun kekuatan dari Feng Feng, Zi Ying dan King Mu'er masih belum naik ke tahap menengah bintang 8, namun mereka pada saat ini tidak jauh dari tahap menengah bintang 8, dan jika mereka terus berlatih di lingkungan seperti ini maka mereka akan dengan cepat menerobos ke tahap menengah bintang 8. Selama periode waktu ini mereka berempat juga merenungkan 3 keajaiban yang diberikan oleh Xiao Yan kepada mereka. Lalu dengan tambahan 3 keajaiban ini kekuatan setiap orang secara alami akan lebih kuat. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini berada dalam kehampaan dan mimpi. Xiao Yan telah berlatih selama bertahun-tahun tanpa berhenti untuk beristirahat sejenak. Xiao Yan terus meningkatkan keterampilan bertarungnya dan Xiao Yan pada saat ini bergumam, jika Xiao Yan menghitung hari seharusnya masih ada 100 tahun lagi mereka datang ke sini. Setelah menggumamkan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali fokus untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya. 3 set angin musim semi kuning yang sebelumnya Xiao Yan tingkatkan pada saat ini juga Xiao Yan terus tingkatkan. Kekuatan dari 3 set keterampilan bertarung musim semi kuning ini pada saat ini masih terus meningkat. Sementara itu 1000 kaki tanpa bayangan telah mencapai keterampilan bertarung tingkat D. Oleh karena itu Xiao Yan menyadari tidak banyak ruang untuk meningkatkan hal tersebut lebih lanjut. Sementara itu dengan roh hantu yang diserap oleh Xiao Yan sebelumnya, dan ketika Xiao Yan menjalankan seni roh darah di bawah mata langit berbintang, maka kekuatan spiritual yang juga pada saat ini telah mencapai tingkat suci. Akan tetapi meskipun begitu kekuatan Xiao Yan pada saat ini masih tidak sebaik kekuatan spiritual milik Xia Zhenghui. Namun meskipun begitu kekuatan Xiao Yan juga memungkinkan Xiao Yan berbuat lebih banyak dengan kekuatan spiritual. Selain itu keterampilan bertarung spiritual Xiao Yan juga pada saat ini ditingkatkan di dalam menara lantai 4. Xiao Yan juga pada saat ini merasa cukup dengan 2 keterampilan tersebut untuk menopang kekuatan spiritualnya. Dan pelatihan Xiao Yan ini pada akhirnya hampir meningkatkan semua yang bisa Xiao Yan tingkatkan menjadi ke tahap ekstrim. Pada akhirnya Xiao Yan segera bergumam bahwa sudah sangat lama sekali dan Xiao Yan ingin tahu bagaimana semua orang berkultivasi. Setelah itu Xiao Yan pun segera keluar dari menara dan baru pada saat ini Xiao Yan menyadari ada bau aneh di tubuhnya. Xiao Yan belum mandi selama 100 tahun dan baunya benar-benar tidak sedap. Xiao Yan pun memutuskan untuk membersihkan dirinya dan berganti pakaian bersih sebelum menemui semua orang. Dengan kemunculan Xiao Yan ini King Mu'er pada saat ini benar-benar sangat senang dan segera menghampiri Xiao Yan. King Mu'er pada saat ini segera berkata ternyata suaminya telah selesai melakukan pelatihan. Saudari Zhenni dan dirinya benar-benar hampir bosan setengah mati menunggu Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Zhenni juga pada saat ini berjalan mendekat dengan pipi yang merah. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala King Mu'er dan setelah itu dirinya merangkul Zhenni. Setelah itu Xiao Yan pun melihat sekeliling dan merasakan aura dari semua orang. Xiao Yan pun bergumam sepertinya semua orang telah membuat banyak kemajuan kali ini. Setelah memindai sekeliling dia menemukan bahwa Xiao Zhan,
Long Yi dan Xia Zhenghui tidak ada di sini. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung, tetapi bersamaan dengan hal tersebut Nan Erming dan Feng Feng segera muncul. Nan Erming pada saat ini sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya segera bertanya apakah Tuan Muda ingin bertanya mengenai keberadaan Xiao Zhan dan yang lainnya. Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Nan Erming. Nan Erming juga pada saat ini segera menjelaskan bahwa Xiao Zhan dan Long Yi telah menghasilkan banyak keuntungan kali ini. Xiao Zhan masih berada di reruntuhan klan Harimau Surgawi, sementara Long Yi menerima warisan darah di kolam darah naga, dan sudah 100 tahun dan mereka pada saat ini masih belum menerima kabar dari keduanya. Mungkin keduanya pada saat ini masih benar-benar belum bisa meninggalkan pelatihan masing-masing. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk dengan puas. Sementara itu Feng Feng pada saat ini segera terkejut dan berkata bahwa pada saat ini sepertinya Xiao Zhan telah keluar dari pelatihan. Xiao Zhan telah mengirimkan pesan melalui kekuatan spiritual kepada Feng Feng. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata, jika begitu maka mereka harus menjemputnya. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan kembali berlayar menuju ke reruntuhan kuno. Selama perjalanan ini Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan dipenuhi dengan ketakjuban. Setelah pembantaian monster darah pada saat ini benar-benar banyak kehidupan di sekeliling. Xiao Yan terus mengamati keindahan ini hingga pada akhirnya tanpa terasa Xiao Yan pun segera sampai di reruntuhan. Begitu Bahtera mendekat pada saat ini sesosok melambai-lambai ke arah kelompok Xiao Yan, dan sosok ini adalah Xiao Zhan yang tersenyum sebelum akhirnya segera melesat dan naik ke atas Bahtera. Dengan kemunculan Xiao Zhan ini Xiao Yan secara alami adalah orang pertama yang merasakan kekuatan Xiao Zhan. Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam bahwa Xiao Zhan pada saat ini sudah berada di tahap akhir bintang 8 Dodi. Hanya dalam waktu 100 tahun pada saat ini benar-benar telah meningkat. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini menyadari bahwa klan harimau kuno ini benar-benar pernah menjadi kekuatan monster yang sangat kuat. Sementara itu semua orang pada saat ini berseru kaget dan bertanya, apakah Xiao Zhan benar-benar sudah berada di tahap akhir bintang 8 Dodi? Xiao Zhan pada akhirnya menggaruk kepalanya dengan senyum konyol dan sedikit mengangguk. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia karena tim Xiao Yan telah menambah satu lagi orang kuat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak karena Xiao Yan telah membaca beberapa pil yang ditinggalkan oleh Xia Zhenghui. Xiao Yan menyadari dengan peningkatan semua orang yang pada saat ini terus melesat. Xiao Yan membutuhkan pil dari tingkat 8 atau lebih untuk menopang semua orang. Dan pertempuran pada saat ini benar-benar sudah dekat dan Xiao Yan menyadari bahwa suplemen pil juga sangat penting. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera memutuskan apa yang akan dilakukan. Xiao Yan segera berkata bahwa Long Yi pada saat ini ada di klan naga karena belum ada berita tentang Long Yi maka mereka pada saat ini bisa pergi terlebih dahulu ke klan Yao. Mereka harus mencari bahan obat dari reruntuhan kuno klan Yao dan mereka akan memiliki banyak pil untuk dikonsumsi. Semua orang pada akhirnya mengangguk karena mereka juga menyadari bahwa pil ini benar-benar akan sangat berguna bagi mereka di dalam pertempuran. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera mulai berjalan mengikuti rute peta yang dipegang oleh Xiao Yan. Begitu sudah mendekat pada saat ini dari kejauhan mereka melihat sesosok berkedip-kedip dari klan Yao kuno. Beberapa sosok pada saat ini menyambut semua orang dengan inisiatif mereka sendiri. Bahtera pada akhirnya berhenti perlahan dan segera mendarat di tanah. Lalu beberapa orang pada saat ini menghampiri Xiao Yan dan segera menyapa ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Kaisar Naga telah memerintahkan mereka untuk menunggu di sini dan menunggu Tuan Muda Xiao Yan. Mereka belum pernah memasuki reruntuhan klan Yao dan pada saat ini mereka hanya menunggu Tuan Muda Xiao Yan. Pada saat ini dirinya juga akan memberitahu Kaisar Naga tentang kedatangan dari Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa hangat di hatinya kepada Kaisar Naga segera mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua anggota klan Naga. Xiao Yan benar-benar kagum dan harus mengatakan bahwa Kaisar Naga memiliki karakter yang jujur.
Xiao Yan tampaknya tidak salah memutuskan Kaisar Naga pada saat ini untuk bergabung bersama timnya, dan pada akhirnya setelah beberapa saat pada saat ini kelompok Xiao Yan merasakan semacam getaran di air laut. Mereka melihat ke arah getaran dan mereka bisa melihat tubuh naga besar dari Kaisar Naga yang berayun. Begitu mendekati Bahtera pada saat ini Kaisar Naga pun berubah menjadi sosok manusia dan segera naik ke atas Bahtera. Long Xietian melangkah maju dan menaklukkan tinjunya kepada Xiao Yan untuk memberi hormat. Dirinya berkata bahwa 100 tahun telah berlalu dalam sekejap dan apakah jeroan dari alam Dewa Dara akan datang? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata bahwa itu hanya 100 tahun lagi, tetapi persiapan mereka pada saat ini masih tidak cukup. Pada saat ini Xiao Yan berharap bahan obat yang Xiao Yan butuhkan akan dapat ditemukan di klan Yao. Jika mereka benar-benar bertempur maka suplemen pil obat kuat ini benar-benar akan sangat penting bagi mereka. Mendengar hal tersebut Long Xietian pun menganggukkan kepalanya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memanglah benar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menoleh untuk melihat ke arah klan Yao kuno. Meskipun Xiao Yan telah mendapatkan banyak bahan obat dari Xia Zhenghui sebelumnya, akan tetapi jika hal itu digunakan untuk memurnikan bahan obat bagi kelompoknya, dan hal tersebut benar-benar sangat jauh dari kata cukup dan Xiao Yan membutuhkan banyak bahan obat lagi, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar berharap akan menemukan banyak bahan obat yang berguna bagi mereka seperti obat Bodrex.